Pernah kepikiran nggak, kalau kita ngelihat sebuah kota itu bukan cuma sebagai tempat, tapi sebagai organisme yang hidup, punya kerangka, punya sistem peredaran darah, dan pastinya punya tekanan-tekanan unik yang harus dihadapinya. Oke, ayo kita bedah bareng-barang anatomi kota Sibolga, sebuah kota yang hidup di ujung tanduk. Nah, ini dia Sibolga. Kelihatannya adem ayem ya. Eits, jangan salah. Di dalam area yang super sempit ini, cuma sekitar 10 km persegi loh, ada perjuangan tiada henti antara alam yang dahsyat dan populasi manusia yang terus nambah. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah kota berjuang buat bertahan. Untuk membedah kota ini, kita akan pakai sebuah konsep keren, namanya metabolisme kota. Anggap aja kita lagi ngelakuin medical check-up. Kita mau lihat gimana Sibolga mencerna semua sumber daya alam yang masuk, termasuk hujan yang luar biasa deras, ke dalam tubuh fisiknya yang mungil. Oke, kita mulai dari pemeriksaan fisik yang pertama ya. Kita cek dulu kerangkanya. Sebenarnya, kayak gimana sih fondasi daratan yang menopang seluruh kehidupan di Sibolga ini? Nah, ini dia nih masalah utamanya. Geografi Sibolga itu unik, bentuknya kayak mangkok. Hampir 70% wilayahnya itu dataran rendah pesisir yang sempit, tempat semua pembangunan numpuk di situ. Sisanya, perbukitan yang curam banget. Artinya ruang buat tumbuh ke samping itu hampir nggak ada. Peta ini nunjukin risikonya secara gamblang. Coba deh, lihat zona yang merah-merah itu. Itu adalah lereng dengan kemiringan lebih dari 40%. Curam banget! Faktanya, hampir seperempat wilayah kota ini rawan bencana. Nekat bangun di situ sama aja kayak cari penyakit, bisa longsor. Untungnya, tulang kota ini kuat. Fondasinya itu batuan granit dan endapan aluvium yang stabil. Jadi cocok banget buat konstruksi. Tapi, ada tapinya nih. Tanah di perbukitan itu nggak subur. Jadi, meskipun dibangun di atas fondasi yang kokoh, kota ini susah buat nanam makanannya sendiri. Oke, dari daratan yang statis, sekarang kita pindah ke elemen yang paling dinamis. Air. Inilah sistem peredaran darah kota ini. Sistem yang sangat penting, tapi sering banget meluap. 4.893,3 mm per tahun. Coba direnungkan dulu angkanya. Ini adalah jumlah curah hujan tahunan di Sibolga. Gila kan? Biar gampang ngebayanginnya, itu sama aja kayak kita numpahin air setinggi hampir 5 meter ke seluruh penjuru kota setiap tahun. Itulah beban yang harus ditanggung sistem drainase Sibolga selama hampir 300 hari hujan. Sebuah tantangan hidrologi yang luar biasa berat. Air di Sibolga ini benar-benar kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, sungai-sungai seperti Aek Sarudik itu jadi sumber kehidupan, nyediain air bersih. Tapi, pas hujan ekstrim, sungai yang sama bisa berubah jadi jalur banjir bandang yang rusak. Untungnya mereka punya rencana cadangan. Ada akuifer air tanah yang bisa diandalkan jadi semacam jaring pengaman. Nah, setelah kita cek daratan dan airnya, kita sampai ke tekanan paling berat yang menekan wadah fisik kota yang terbatas ini. Apa itu? Ya, manusianya sendiri. Disinilah konflik utamanya ketemu. Di satu sisi, lahannya ya segitu-gitu aja, nggak bisa nambah. Di sisi lain, lihat deh, kurva populasinya naik terus nggak ada berhentinya. Ini resep yang sempurna buat kepadatan ekstrim dan perebutan ruang yang makin sengit. Dan lihat deh hasilnya. Persaingannya ketat banget, sampai imbang. Permukiman penduduk sama hutan lindung yang penting banget itu saling berebut lahan dengan porsi yang sama besar. Masing-masing 38%. Pembangunan manusia udah sampai di garis batas, berhadapan langsung sama benteng ekologis terakhir kota ini. Oke, setelah kita periksa semua gejalanya, lahan yang sempit, air yang berlimpah ruah, dan populasi yang terus memadat, jadi apa nih diagnosis akhir kita buat kesehatan pasien kota yang satu ini? Ini dia hasil medical check-up-nya. Kekuatannya, airnya banyak banget dan fondasi kotanya kokoh. Kelemahannya juga jelas, lahan datarnya super terbatas dan lerengnya berbahaya. Peluangnya bisa tumbuh ke atas alias vertikal dan manfaatin hutan. Tapi ancamannya juga nyata, risiko banjir yang tinggi dan fakta bahwa Sibolga ini terkepung wilayah lain. Diagnosa udah ada, tapi kan percuma kalau nggak ada resep atau rencana perawatannya ya kan? Jadi gimana caranya Sibolga bisa bergerak maju? Gimana caranya membangun masa depan yang lebih tangguh? Kuncinya cuma satu. Dan ini penting banget, semua rencana ke depan itu harus dimulai dengan satu prinsip utama, menerima dan menghormati batas fisik kota ini. Titik. Mencoba melawannya cuma bakal bikin masalah baru. Nah, resep perawatannya ada 3 langkah utama.
Pertama, intensifikasi. Artinya bangun ke atas, jangan melebar ke samping, ngerusak hutan. Kedua, manajemen air. Ubah tuh hujan deras dari ancaman jadi aset. Dan yang ketiga, kolaborasi. Sibolga nggak bisa sendirian, harus kerja bareng sama tetangganya biar bisa maju. Dan perlu kita ingat ya, ini semua bukan cuma soal bangun tembok laut atau gedung-gedung tinggi. Ini lebih dalam dari itu. Ini tentang menciptakan sebuah sistem, sosial, ekonomi, dan fisik yang kuat, yang bisa tahan banting kalau ada guncangan, dan yang pasti nggak ada warganya yang ketinggalan. Kisah Sibolga ini kan sebenarnya cerminan ekstrim dari tantangan yang dihadapi banyak kota di seluruh dunia. Mereka dipaksa buat jadi kreatif dan inovatif karena emang nggak ada pilihan lain. Nah, ini meninggalkan kita satu pertanyaan penting buat direnungkan. Sibolga lagi belajar buat hidup di dalam wadahnya. Kalau kota Anda, gimana?